Halo Sobat GST. Tak terasa BWF World Tour Final tinggal menghitung beberapa hari lagi. Gelaran BWF World Tour Finals 2021 menjadi penutup rangkaian turnamen Tour Dunia. Konsep turnamen final akan mempertemukan pemain terbaik sepanjang tahun ini, dan nantinya setiap sektor hanya akan diikuti oleh 8 pemain atau pasangan terbaik, dan satu diantaranya adalah satu tempat khusus untuk peraih medali emas Olimpiade. Jadi peraih medali emas Olimpiade otomatis ya guys, privilege langsung bisa ikut BWF World Tour Finals 2021. Selain itu, setiap negara mengirimkan paling banyak 2 wakilnya di masing-masing sektor. Konsep perhitungannya jadi berbeda dengan ranking BWF saat ini, karena perhitungan poin hanya diambil 1 tahun saja. Jadi ranking BWF nggak berpengaruh ya dalam penentuan ranking ini. BWF World Tour Final edisi kali ini akan berlangsung pada 1-5 Desember 2021, atau tepatnya setelah ajang Indonesia Open 2021 berakhir. Wah, kejar tayang ya nih BWF, mumpung belum PPKM bos. Indonesia sejauh ini telah meloloskan sebanyak 3 wakil untuk berlaga di ajang BWF World Tour Final 2021. Sektor ganda putra, pasangan Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamulyo telah memastikan 1 tempat. Sejak French Open, Minion selalu berhasil melaju ke final dan satu diantaranya menjadi juara, yakni pada gelaran Hilo Open Jerman. Dan saat ini mereka bertengger di posisi ranking 1 BWF World Tour, dan tentunya ranking 1 dunia ya, dengan koleksi 37.500 poin. Tak terkalahkan memang nih Minion. Selain ada Minions, Indonesia juga hampir mengirimkan 1 wakilnya lagi di sektor ini, yakni Pramudia dan juga Yeremia, atau yang biasa disebut Prayer. Asik. Namun hal ini masih menunggu kepastian dari hasil Indonesia Open. Apabila Minion berhasil mengalahkan wakil India di semifinal, otomatis The Prayer akan lolos ke BWF World Tour Finals. Ataupun ada satu kondisi lagi guys, yakni di semifinal satu lagi Poga dan Saito tidak menjuarai Indonesia Open. Untuk itu The Prayer juga bisa dipastikan lolos ke BWF World Tour Final. Kita doakan ya, semoga aja ada 2 wakilnya untuk ganda putra. Di sektor ini akan sangat seru nantinya, karena 2 wakil Indonesia akan menghadapi 2 lawan berat, yakni alumnus emas Olimpiade, siapa lagi kalau bukan Liang dan Wang Chilin yang masih belum ke performa terbaiknya di 4 series terakhir. Namun di BWF World Tour Final kita tidak bisa menjadikan tolak ukur, tentunya mental dan fisik menjadi faktor penentu. Dan ada satu nama lagi, yakni Hoki Kobayashi yang sedang naik daun menggantikan senior-seniornya yang pensiun. Penampilan mereka sangat berkembang pesat di tahun ini. Setelah mereka berhasil meraih gelar Denmark Open, kemarin mereka juga baru saja menjuarai Indonesia Master setelah mengalahkan Minion, dan mereka saat ini bertengger di ranking 7 dunia menggeser Fajar Alfian, lawan yang ngeri juga nih. Nah, selain ganda putra, Indonesia juga memiliki masing-masing 1 wakil di nomor ganda putri dan ganda campuran. Cuma 1 ganda putri akan diwakilkan oleh Gracia Poli dan Apriani Rahayu yang lolos lewat jalur wildcard usai berhasil meraih medali emas di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Setelah Olimpiade, mereka belum berhasil meraih 1 gelar sekalipun, dan di Indonesia Open mungkin menjadi penampilan terbaik mereka. Sampai dengan video ini dibuat, mereka masih melaju di babak semifinal dan akan berhadapan dengan wakil Thailand Jongkolpan dan Rawinda yang saat ini berada di ranking 1 BWF World Tour Finals. Sebenarnya peluang Indonesia di sektor ini sangat besar dikarenakan absennya Tiongkok dari turnamen series di tahun ini. Dari nama-nama yang dipastikan lolos, kemungkinan peta persaingan akan tertinggal break 3, yakni Jongkolpan Rawinda, lalu ada Gracia Apri, dan ditambah Kim Soyoung dan Hyong. Ditambah satu lagi kuda hitam Tina Dantan dari Malaysia. Dari ganda campuran sendiri, Indonesia sudah memastikan 1 tempat lewat pasangan Praven Jordan dan Melati Deva Oktavianti. Praven Melati saat ini berada di ranking 11 dengan koleksi poin sebesar 29.710. Walaupun mereka gugur di babak kedua kemarin dan permainan mereka asli menurun jauh ya guys, ada rasa-rasa ngambeknya ini Bang Praven. Waduh, kok nggak profesional gini sih? Ya banyak netizen yang ngomong mending nggak main lah daripada kayak gini, atau mungkin di BWF World Tour Final diganti aja deh jadi Hafiz Glory. Gimana menurut teman-teman sekalian? Kalau Mimin pikir ada benernya juga ya, daripada main nggak profesional begitu. Ngambek-ngambek kan kelihatan banget bos, tapi kalau lihat di Instagram, gombalannya kayak apa, udah pas di lapangan kok sadis banget ya Bang Praven. Jangan gitu dong Bang. Poin mereka sudah cukup menggeser poin Rino Vivaldi dan Pita Haningtyas Mentari yang berada di poin 29.290 yang sebelumnya berada di atas mereka. Sayang banget ya kalau nggak Rinov aja.
Hasil tersebut didapat lantaran Rinov Pita gagal mendapatkan poin kemenangan saat babak pertama di Indonesia Open 2021 alias langsung gugur guys. Ya, kita berharap semoga dalam waktu singkat mereka bisa membuat evaluasi karena tugas mereka tidaklah mudah. Bisa dibilang tahun ini adalah tahunnya Decapol dan Sapsire. Mereka terus menunjukkan konsistensinya dan berhasil menyabet juara di 2 turnamen terakhir, yakni Indonesia Master dan Hilo Open. Di Indonesia Open pun mereka masih terus melaju, sedangkan Pramel masih belum menunjukkan apa-apa dan sudah gugur juga di Indonesia Open. Belum lagi ada Yuta dan Higashino yang sudah benar-benar fokus di sektor ganda campuran saja, menyusul Endo sudah pensiun ya. Nah, untuk di tunggal putra dan putri, Indonesia absen di gelaran tahun ini. Kembali dari cedera dan turun di 2 ajang turnamen Indonesia Master dan Indonesia Open, ternyata Babang Ginting belum bisa tampil secara maksimal. Alhasil dia pun belum bisa bicara banyak di 2 turnamen itu dan harus gugur di babak awal. Nah, kalau boleh nyinyir nih ya, kayaknya prestasi Babang Ginting ya cuma bisa tampil di podcastnya Under Antonsen aja kayaknya ya. Sedangkan Jonathan Christie tidak punya peluang untuk melaju ke turnamen puncak BWF World Tour Final. Pasalnya poinnya terlalu kecil. Meskipun ia berhasil menjadi juara di Indonesia Open 2021, poin yang diperolehnya tidak akan bisa masuk untuk mengantarkannya ke peringkat 8 besar. Untuk tunggal putra memang sampai sejauh ini banyak kejutan terjadi. Kento Momota pun masih berada di peringkat 7 BWF World Tour. Anders Antonsen dan Cho Tien-chen juga kemungkinan gagal melaju ke BWF World Tour Final dan persaingan akan menjadi milik Victor Axelsen, Lee Zizia, dan Kento Momota. Wah, persaingan berat sih. Andaikan Ginting masuk atau Jojo, ketemunya serem-serem nih. Ya, selamat deh buat Malaysia ada wakilnya. Nah, satu lagi di sektor tunggal putri. Males jangankan ranking 8, bahkan ranking 20 besar pun belum terlihat bendera Indonesia di klasmen tersebut. Kami berharap PBSI melakukan evaluasi. Hitung dari zaman Orde Baru, loh kok Orde Baru? Ya, dekat-dekat lah ya. Prestasi kita ya cuma jalan di tempat. Di sektor ini tetangga kita Thailand dan Singapura berhasil mengirimkan wakilnya. Bahkan Jerman pun berhasil mengirimkan wakilnya, yaitu Yvonne Lee. Jadi gimana bapak-bapak PBSI? Kapan kita bergerak dan kita tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia belum habis di tunggal putri? Semoga ya, namanya berharap. Ya, kita bisa berharap sama Putri KW lah paling enggak, atau Mbak Georgie mungkin bisa comeback stronger. Memang pernah strong ya, kok comeback. Oke, segitu dulu dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ya. Namanya juga netizen. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Sampai ketemu lagi. Thank you.